Halo, selamat datang dalam video saya yang akan membahas proses pembuatan biodiesel dari limbah kelapa sawit. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu biodiesel. Biodiesel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan membantu meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Saat ini kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin meningkat seiring semakin meningkatnya populasi dan semakin berkembangnya teknologi, dan akan tetapi cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil ini tadi semakin menipis dikarenakan sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, usaha untuk mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui atau renewable perlu ditingkatkan. Salah satunya sumber energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah fatty acid methyl ester atau disingkat dengan FAME yang lazim dikenal dengan nama biodiesel. Keuntungan dari biodiesel sendiri adalah campuran dari 20% biodiesel dengan 80% petroleum. Diesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel ini sebenarnya tidak beracun, dan biodiesel juga memiliki cetane number yang tinggi, yaitu di atas 100, sedangkan bahan bakar diesel hanya 40. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang umur mesin diesel karena biodiesel lebih licin. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan dasar biodiesel adalah minyak dari kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit berpotensi sebagai bahan baku biodiesel karena beberapa keuntungannya seperti mengandung 44% massa minyak pada bagian inti ataupun kernel. Dan juga kelapa sawit ini mudah didapat karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan relatif lebih murah. Selain itu, pembuatan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak sawit telah diteliti lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik, sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan. Oke, kita masuk ke dalam tujuan dari pembuatan video. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel. Biodiesel ini menunjukkan potensi peningkatan keberlanjutan dalam produksi biodiesel itu sendiri. Dan sebelum kita mengenal biodiesel, alangkah baiknya kita mengenal apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah dengan kandungan minyak yang tinggi. Limbah kelapa sawit mencakup bagian dari buah dan tanaman yang tidak dimanfaatkan, tetapi dapat dijadikan bahan baku untuk biodiesel. Komposisi kimia limbah kelapa sawit dan dari proses pembuatan biodiesel selama ini dilakukan melalui proses transesterifikasi.
minyak nabati dengan alkohol yang menggunakan bantuan katalis homogen NaOH atau KOH. Namun, beberapa kelemahan dari penggunaan katalis homogen ini adalah katalis tidak dapat digunakan kembali atau diregenerasi karena katalis bercampur dengan minyak dan metanol yang menyebabkan terbentuknya produk samping berupa sabun dan pemisahan antara katalis dan produk juga lebih rumit serta kurang ramah lingkungan karena membutuhkan banyak air untuk proses pemisahan antara si produk dengan katalis. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, tentunya mulai dikembangkannya penggunaan katalis heterogen atau katalis padat kita bilang untuk menggantikan katalis alkali ini tadi. Baru katalis heterogen ini pernah diteliti di antaranya jenis ZNO, TiO2 atau ZRO2, AI2O3 atau ZRO2 dan lain sebagainya. Pengantar untuk proses pembuatan biodiesel, limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit berasal dari air. Kondensat pada proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, air hidrolikon atau claybed, dan air pencucian pabrik. 1 ton tandan buah segar atau TBS dapat dikonversi menjadi 0,2 ton CPO. Sementara 0,66 ton akan dikonversi menjadi POME menurut KISTI 2007. Limbah cair kelapa sawit menjadi masalah serius yang harus ditangani setiap pabrik pengolahan CPO. Beberapa usaha telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini, seperti menjadikan limbah tersebut sebagai pupuk, mengurangi kandungan minyaknya. Menurut Hemet DKK 2003, dan menjadikannya bahan baku biodiesel. Itu menurut Suwarno DKK 2017 dan Abdullah DKK 2017. Secara umum, terdapat 4 tipe sistem penanganan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh pabrik, yaitu yang pertama, kolam stabilisasi limbah, sistem sludge track teraktivasi, digester anaerobik tertutup, dan sistem aplikasi lahan. Itu menurut Kamyat DKK 2018. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Dan penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena dia gliserolnya sebagai hasil samping produksi dan juga dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode wall cell biokatalis dengan dukungan dari partikel biomasa, telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis yang membentuk metil ester asam lemak atau kita sebut dengan FAME dan gliserol sebagai produk sampingnya. Dan transesterifikasi ini
maksudnya transesterifikasi minyak nabati ini dengan katalis asam. Contoh katalis asamnya adalah H2SO4 yang memberi konversi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat atau lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Oke, kita masuk ke dalam pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Hal yang pertama dilakukan adalah esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi. Biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit ini adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis ataupun enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1% saja. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%, jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil, itu dia mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dan dengan jumlah atom Si lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan tingginya asam lemak bebas. Maksudnya ini dia sangat merugikan. Dan dengan tingginya asam lemak bebas ini itu mengakibatkan rendeman minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukannya usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah itu dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati. Di antaranya yang pertama itu pemanenan buah yang tidak tepat waktu. Kedua, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. Dan yang ketiga itu dia penumpukan buah yang terlalu lama. Proses dari hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah ini sebelum diproses transesterifikasinya dilakukannya proses praesterifikasi. Definisi ilmiah dari esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karbohidrat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui pereaksian dengan metanol, RCOOH dan CH3OH dan juga H2O plus RCOOCH3 dan asam lemak bebas plus metanol
plus air, dan plus ester asam lemak. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan endostrom, sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi kesetimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat seperti asam sulfat, asam sulfonato, sulfonatorganik, dan resin penukar cation asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap digunakan adalah asam sulfat. Yang kedua itu adalah transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol dan menghasilkan gliserol bebas dan ester alkili asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Patrick. Transesterifikasi ini adalah pergantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya katalis yang digunakan itu adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya yang lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali. Ya, walaupun ketidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk dia mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan methyl ester ataupun biodiesel. Maka kayak ini perlu digunakannya juga alkohol dalam jumlah yang berlebih, atau salah satu produk yang dihasilkan itu harus dipisahkan. Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi ini adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol. Jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lainnya yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis sisa, dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingannya adalah gliserin ataupun yaitu kayak gliserol juga. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini dia berperan sebagai pelembab atau yang biasa kita sebut dengan moisturizing. Yang ketiga adalah pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya
dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fasa gliserol dan fasa ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basa pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasamannya itu 0,5 mg KOH per gramnya. Gliserol merupakan produk metanolosis trigliserid. Intinya yang dia trigliserid minyak nabati yang dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fasa ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fasa bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24%. Berat kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gum pada nosel injeksi bahan bakar di ruang mesin. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil. Sekalipun sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fasa gliserol ketika pemisahannya, tetapi kadar sabun ini tinggi dan akan mengakibatkan akumulasi sabun padat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen ataupun ya kayak dia komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah dan ketika pengotor ester metil asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air dengan baik. Sebaliknya, ester metil asam lemak tidak larut di dalam air. Sehingga cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah mencucinya dengan air. Pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih dan pH-nya 7. Baru dia pengadukan dilakukan secara perlahan. Air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fasa antara biodiesel dan fasa air. Dan yang keempat itu adalah pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu memisahkan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencuciannya. Biodiesel ataupun ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transentrifikasi. Yang pertama itu lamanya reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun setelah keseimbangan tercapainya tambahan waktu,
reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang kedua ada itu namanya rasio perbandingan. Alkohol dengan minyak rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyaknya jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester itu dianya lebih besar dari 98% berat, dan perbandingannya adalah 6:1. Ketiga itu dari jenis katalisnya. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat lajunya reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasinya. Baru tanpa katalis ini reaksi dari transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita menambahkannya. Baru Allahu Akbar. Yang ketiga adalah jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita menambahkan katalis yang dapat digunakan tadi. Katalis terdiri dari dua. Yang pertama itu katalis homogen. Katalis homogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan. Sulit dipisahkan dari produk yang sehingga terbuang pada saat pencucian. Dan satu lagi, mencemari lingkungan. Dan juga tidak dapat digunakan kembali. Dan keuntungan dari katalis homogen ini adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Yang kedua itu katalis heterogen. Katalis heterogen merupakan katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksinya. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO dan MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah dia mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis juga rendah dan tidak korosif, dan juga ramah lingkungan serta menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali, dan juga katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, dan sedangkan tanpa katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis ini digunakan dalam reaksi transesterifikasi. Katalis basa seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida, dan reaksi transesterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5%.
jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transestrifikasi adalah 1% berat minyak nabati. Dan ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan pada tabel ini di bawah ini, dan kandungan silika yang banyak bersifat tidak aktif pada reaksi melantolis, dan yang sangat aktif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium, dan memberi arti katalis mampu mengkonversi hingga 95%. Tetapi pada kenyataannya katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Yang keempat itu ada suhu. Kecepatan reaksi transestrifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transestrifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30-65 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transestrifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, ataupun tumbukan antara molekul reaksi meningkat, atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama ataupun lebih tinggi dari energi aktivitasnya. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas, karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul ini tadi semakin besar, sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Yang kelima adalah pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antara molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai terbentuknya metil ester. Oke, kita masuk ke dalam kelebihan biodiesel. Biodiesel memiliki kelebihan, antaranya yang pertama termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui. Kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Yang ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlihat pendek, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel atau sekitar 80% dari petroleum diesel. Keempat, itu ada penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang kelima, aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Keenam, ada bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90%-nya mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi risiko kanker. Dan yang manfaat dari biodiesel ini, manfaat biodiesel dari limbah kelapa sawit, yaitu penggunaan limbah kelapa sawit untuk biodiesel itu ia membantu mengurangi limbah dan mendaur ulang sumber daya alam yang ada. Keberlanjutan dan dampak lingkungan, memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk biodiesel dapat membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air dan pengurangan deforestasi. Dan kesimpulan dari video ini adalah saya telah memahami secara mendalam bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Arah masa depan inovasi dan penelitian lebih lanjut akan membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi biodiesel dari limbah kelapa sawit, membawa kita menuju era energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Terima kasih.